Kita sudah berada di part terakhirnya, langsung saja ya guys. Setelah Bhaskar menyerang salah satu pemburu bayaran, bergegas untuk menyelamatkan Dokter Anika. Namun gigi Bhaskar tak mampu membuka ataupun mematahkan sel kayu. Ribuan kelelawar mampu diusir. Kesal tidak bisa membuka sel kayu, Bhaskar lanjut menyerang pemburu bayaran. Satu persatu pemburu bayaran bisa ditaklukkan dengan mudah. Pada saat menyerang pemburu bayaran di balik tumpukan kayu, kedua kaki Bhaskar terjepit kayu. Bhaskar membutuhkan pertolongan secepatnya. Dukun sakti datang membuka sel kayu Dokter Anika. Dokter Anika langsung membantu menyerang pemburu bayaran. Dukun sakti yang datang tepat waktu menyelamatkan nyawa Bhaskar, tetapi Dokter Anika mendapatkan sabetan benda tajam pemburu bayaran. Melihat kejadian tersebut membuat Bhaskar marah, hingga kakinya terlepas dari jepitan kayu langsung menyerang pemburu bayaran. Bhaskar membangunkan Dokter Anika yang tergeletak di tanah. Polisi dan pemburu bayaran yang tersisa berlari meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Dukun sakti menghentikan Bhaskar dan Dokter Anika. Kemudian Dukun Sakti meminta Bhaskar dan Dokter Anika untuk berdamai agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Mendengar permintaan yang tulus dari Dukun Sakti, Bhaskar dan Dokter Anika memenuhi permintaannya, lalu pergi meninggalkan lokasi. Di hari berikutnya, Bhaskar mengajak ke lokasi favorit Dokter Anika yang pernah ditunjukkan. Ini adalah momen paling menyedihkan yang dialami Bhaskar ketika harus rela kehilangan orang yang menolongnya. Dokter Anika yang sudah tidak bertenaga terjatuh dari tempat favoritnya dan tidak pernah kembali untuk selamanya. 6 bulan kemudian, proyek pembangunan jalan dilanjutkan melewati jalur perbatasan hutan, tidak melewati tengah hutan. Mengutip kalimat orang bijak, jika ada alam akan ada kemajuan. Oleh karena itu, Bhaskar tidak ingin membangun jalan dengan cara merusak hutan. Pidato Bhaskar yang damai dan menyejukkan hati mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah dari warga desa suku Apatani. Setiap malam Jana mengikat Bhaskar menggunakan rantai dan memberinya 2 potong daging ukuran jumbo. Karena banyaknya korban dari pembangunan jalan hingga pemilik perusahaan pun jadi korban serangan Bhaskar. Bel pintu berbunyi. Jana membukakan pintu. Ternyata ada kedua temannya yang datang mencarinya. Sudah lama tidak memberi kabar, sulit untuk dihubungi, membuat kedua temannya marah ke Jana dengan nada kesal dan emosi. Untuk mencairkan suasana yang tegang, Jana memeluk kedua temannya sambil membawanya masuk ke dalam rumah. Tetapi trik tersebut tidak berhasil. Temannya masih kesal dan marah ke Jana. Jana pun meminta maaf karena sudah mengecewakan kedua temannya, karena Jana harus menemani pamannya di hutan. Jadi tidak ada sinyal untuk berkomunikasi ataupun hanya sekedar memberi kabar. Tiba-tiba terdengar suara terjatuh dari dalam kamar Bhaskar, membuat kedua temannya penasaran dan mencurigai Jana, dikira menyembunyikan wanita cantik. Jana berusaha mengalihkan perhatian, akan tetapi temannya mencari lokasi sumber suara. Sumber suara terdengar semakin dekat, membuat Jana semakin panik. Tanpa menanyakan siapa yang ada di dalam kamar, temannya langsung membuka pintu kamar. Bhaskar yang merasa terganggu dengan kehadiran kedua temannya langsung menyerang tanpa mendengar penjelasan Jana.